Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erwin Segi. Di sini gue mau ngebahas tentang tanaman hias atau bonsai, pohon kerdil. Dan di samping saya ini adalah seorang petani atau apa ya masuknya ya? Ya disebut Penggarap atau pembuat atau kreator. bisa sama aja dari mulai membibitkan sampai membuat. Dari mulai membuat sampai membuat atau kreatornya. Bonsai juga berhubungan dengan seni karena keindahan. Oke, Mas kenalin dulu. Oh iya, nama saya Topik. Ya Topik. kebetulan aja memang salah satu hobi itu ya bonsai, sekedar hobi sebenarnya. Sekedar hobi yang akhirnya bisa jadi penghasilan juga kan. Ya, bisa ya. Oke, gini Mas, kan suka kok ke bonsai, sementara kan tanaman tuh banyak. Oke, saya ngambil ini ada nggak bicara tanaman. Maksudnya awal muasalnya kok sampai suka ke bonsai itu gimana? Yang tadinya ini bahkan sekarang udah kayak pendaringan kali kan buat Mas sendiri. Ya bisa dibilang begitu, udah tambah-tambah lah. Nah itu gimana awalnya tuh? Oh, tadi kenapa kok nggak milih bonsai bukan ke tanaman hias itu diantaranya? Ya sebenarnya sama aja tanaman hias pun seperti tanaman hias seperti ini sama menghasilkan juga. Cuma kan kalau tanaman hias itu biasanya sifatnya dia itu musiman. Jadi ada trendy sekarang tahun ini dia musim tanaman aglonema, dia hanya sesaat, nanti tahun depan udah lain lagi. Begitu biasanya. Nah, setahu saya berarti di tanaman tuh yang bukan musiman berarti ada dua ya, bonsai dan anggrek. Kayaknya anggrek juga tuh abadi kayaknya. Itu kan ada penggemarnya masing-masing. Yang jelas kalau anggrek pun ya ada khusus anggrek, macamnya banyak, komunitasnya ada. Kalau di bonsai dia, saya tertarik pertama dia memang sifatnya abadi. Abadi. Namun dan juga di bonsai itu banyak pelajaran yang harus kita petik lah ya. Selain dari memang ada khusus untuk mempelajari bonsai itu tidak sederhana. Banyak apa sih namanya? Istilahnya ya? Ya dia kan butuh kesabaran, butuh rasa seni yang tinggi dan semacamnya itu menjadikan itu suatu kepuasan lah. Di samping kalau memang berhasil ya harganya juga memang lumayan kalau memang yang sudah jadilah gitu. Di antara semua tanaman itu semua bisa dibonsai. Dari semua tanaman yang ada di bumi. Ya, bonsai dalam artian umum kan bonsai itu tanaman yang dikerdilkan. Ya, yang dikerdilkan. Dikerdilkan di miniatur sehingga mirip dengan aslinya di alam. Jadi semua tanaman pun dia bisa dibonsai bebas-bebas. Bisa dibonsai. Maksudnya gini, kayaknya ada perbedaan Mas. Maksudnya kalau yang memang kayak mengandung kayu kali ya. Oh iya memang ada khusus untuk di kalangan pebonsai yang disebut bonsai memang ada kriterianya. Tidak semua tanaman hias apapun bisa dibonsai dikerdilkan, tapi dia tidak dimasukkan dengan jenis bonsai karena ada kriteria khusus untuk tanaman yang bisa dan dapat dibonsai secara ilmu kebonsaian. Nah itu tidak semua tanaman. Nah Mas selama ngejalanin ini bisnis bonsai kali ya, itu bahannya itu dapatnya dari mana aja? Apa emang ada yang nganter atau memang hunting sendiri? Ya macam-macam Mas, kalau ya bisa kita itu kan hunting dalam arti kita berburu bahan bonsai kadang bisa ke alam sambil kita tadabur ke alam, menikmati alam lagi liburan, kita ke alam itu bisa ke kebun atau ke pinggir gunung atau sisi sungai, bisa itu dari alam langsung. Bisa, kadang saya juga suka begitu. Ya bisa beli di tukang tanaman hias, tukang tanaman kita pilih-pilih, atau ke yang ada yang budidayanya langsung, banyak yang budidaya kita ya tinggal beli, atau di kampung-kampung juga ada. Kalau kita memang ini di pekarangan orang ya kita tertarik itu bisa dibonsai kan, kita bisa nego, bisa beli. Berarti masih udah bisa ngebedain ya, mau jalan ke satu wilayah ini kalau ini dibikin bonsai kayaknya keren nih. Bisa kemudian gitu ya, kalau ini ini kayaknya kurang bagus nih. Ya itu memang ilmu dasarnya harus tahu dulu. Oke.
Nah gini Mas, kan ya, yang setahu saya tuh nih kalau pohon-pohon bonsai itu suka ada kawat, itu untuk apa? Contohnya kayak itu tuh. Oh, Mm-mm. ya justru, ya itulah dikhawatir itu ya untuk membentuk bonsai itu sendiri. Membentuk dalam arti modelnya gitu Iya, maksudnya. modelnya, karena di bonsai itu ada pakem-pakem, ada aturan, ada beberapa gaya, style pengen begini. Nah itu dibentuknya dengan kawat. Ya tidak sebut dengan kawat sih, ada yang cat and grow dengan pruning aja bisa, macam-macam orang itu tekniknya macam-macam. Tapi yang jelas untuk mengarahkan itu ya dengan kawat. Kawatnya pun khusus itu dari aluminium atau tembaga, bukan kawat yang besi berkarat itu. Udah berapa lama Mas di bidang bonsai ini? Ya dari saya muda Pak, kalau hobi mah ya sekedar hobi sih. Sebagai Muda maksudnya dalam artian bujangan. Jangan, sekarang udah punya cucu, ya aja berapa puluh tahun. Oke. Tapi bukan seorang ahli bonsai, hanya penghobi saja. Tadinya sih memang hobi untuk kepuasan diri sendiri. Ya. Itu ternyata ada yang senang, ada yang beli. Nah kenapa enggak dijualkan jadi penghasilan? Malah kita budidaya sendiri. Kita cangkokin, kita apa? Iya banyak, kita budidaya sendiri. Nah ini selama Mas bergelut di bidang bonsai dan terjadi transaksi, pernah ngalamin hal tertinggi itu harga berapa? Yang ada barang yang pernah Mas lakukan ke si konsumen? Ya kita namanya juga kita mah bonsai bukan bonsai profesional ya. Iya. Karena bahannya juga dengan hunting seadanya. Tidak sampai ke yang puluhan juta ya paling 1-2 juta gitu aja sih kita mainnya, karena kita tidak sampai jadi. Kita biasanya suka jual bahan atau yang prospek yang setengah jadi lah, tidak sampai menjadikan. Lama Mas, karena ditunggu di dapur. Memang kalau mau sabar mah kita itu. Nah untuk supaya bonsai itu mahal, kita harus setelah bikinnya udah bagus, kita harus berani ikut pameran, kontes. Nah di sana pangsa pasarnya banyak akan tinggi, apalagi kita dapat bendera ini, itu punya prestasi buat saya, otomatis harganya tinggi. Kalau mau sabar sih begitu. Kalau dalam sebulan gimana? Lumayan ya kira-kira pemasukan dari bonsai ini? Ada lah untuk dapur mah, ada dapur. Kita kan juga budidaya dari cangkok, dari biji, dari setek. Yang buat pemula-pemula yang anak muda belajar, mereka suka beli-beli bahannya dari kita. Oh berarti Mas lebih banyak di sini itu lebih banyak ngejual bahan atau memang yang udah setengah jadi? Oh bahan lebih banyak ke sini. Nah bahan tersebut apa ada pemesan? Apa emang orang si pelanggan itu langsung datang ke sini? Nah kita kan ada punya komunitas sendiri Pak, grup-grup lah. WA-nya banyak gitu. Kita udah di kalangan komunitas sudah pada tahu. Mereka datang sendiri atau bisa aja lewat COD-an, karena sekarang kan di Facebook juga asal kita mau kirim-kirim bisa saja. Cuma karena kan ini hanya sekedar ya sambilan sih sebenarnya mah, tidak mengkhususkan banget. Tidak mengkhususkan banget. Sebenarnya bidang saya di landscape Pak. Ya bidang Mas di landscape, cuman dengan mencintai bonsai, berarti kan kalau ke bonsai kan lebih ke hobi kan? Hobi kalau menghasilkan kan nikmat. Iya betul. Salah satunya. Nah di antara ini anak-anak Mas sendiri ada nggak yang ngikutin jejak? Maksudnya dia juga suka juga ke? Justru nggak ada Mas, sayangnya. Sama sekali nggak ada. Karena kebanyakan anak saya kan cewek. Oh perempuan semua anaknya. Ya tapi kan nggak ngaruh kalau masalah hobi Mas, sebenarnya sih bisa cewek bisa cowok. Nah selama hunting, pernah paling jauh kemana hunting tanaman ini? Ya masih sekitaran di Jawa sih, Jawa Barat. Ke daerah-daerah pantai, Sukabumi, Jawa Surade, ke Garut. Ya sekitar Jawa Barat lah paling. Ya tapi kalau bicara tanaman memang bonsai abadi. Jadi nggak ada istilah ini ya, maksudnya di tanaman jenis ini ada turunnya, enggak ya kalau bonsai sih. Maksudnya itu penggemarnya itu selalu ada, komunitas ada semakin kesini saya lihat sih sekarang malah semakin banyak komunitas bonsainya, karena dia jadi tidak turun naik, harganya stabil. Karena semakin lama bukannya semakin murah kan, boleh semakin tua semakin bagus akan semakin mahal, nggak ada istilah jatuh harga. Berarti kayak batu ya, semakin tua kan semakin jadi tuh. Itu. Tuh. Nah ini pohon bonsai ini yang termahal tuh jenis apa? Yang sampai saya pernah lihat tuh di media tuh sampai ratusan juta gitu.
Oh, sebenarnya kalau dari jenis sih tidak begitu pengaruh. Walaupun memang ada kriteria tanaman yang berkelas dan tidak. Itu hanya trendy sebenarnya mah. Wah, tahun ini yang trendy pohon bonsai jenis ini memang, tapi tetap ada yang memang sudah sempurna. Bagus yang mahal mah atuh. Oh, maksudnya sempurna apapun tanamannya. Iya, adapun tanamannya sebenarnya. Cuma lagi trendy-trendynya sekarang nih lagi musim anting putri misalkan. Karena di pameran biasanya kebanyakan yang suka jadi juara jenis itu, otomatis kan pangsa pasar ngejarnya ke situ. Anting putri atau jenis ini jenis cemara misalkan. Jadi otomatis. maksudnya nggak ada jenis tertentu ya. Kalau mamanya di ini kan di tanaman waktu itu kan ada khusus aglonema. Kalau aglonema mahal, terus dulu anthurium. Kalau bonsainya Belum ada sih kontes yang khususkan pohon ini, biasanya campur. Kalau bonsai itu campur. Ada komunitas, memang ada khusus ficus, khusus cemara, emang ada komunitasnya. Tapi kalau udah di kontes pameran itu umum semua masuk. Cuma nanti di kelas-kelas ada kelas regional, kelas prospek, kelas media, kelas utama, kelas bintang. Tergantung bahan kita mau kelas mana kalau mau ikut kontes. Nah kalau mamanya model pupuknya sama aja atau memang ada khusus pupuk untuk mengkatekan atau mengkerdilkan pohon tersebut? Pada dasarnya pupuk itu sama aja sesuai dengan anatomi tanaman tersebut, otomatis berbeda-beda. Cuma secara garis besar hampir sama karena kan dia tanaman biasanya kan tanaman keras, yang berkayu dan tahan umurnya. Ya otomatis medianya pun biasanya media yang keras dalam artian beda dengan seperti aglonema, dia kan butuh komposnya lebih banyak, humus, sehingga kan dia kan berakar keras. Dia biasanya lebih ke tanah, pupuk kandang ke situ, pasir campurannya ya Pak. Yang organik tetap aja di bukan organik. Yang saya tanya itu berarti pupuknya sama aja ya, mau bonsai atau bukan bonsai ya? Jenis pupuknya. Misalkan saya ngomong gini, misalkan pohon A. Kalau ditanam normal itu kan kalau ingin cepat itu kan ada pupuknya. Katakanlah pupuknya pupuk B, pohonnya pohon A. Nah, kalau pohon A tersebut di bonsai, tetap pakainya pupuk B juga. Ya sama, nutrisinya tetap harus dipenuhi. Nutrisi bonsai itu bukan berarti dikerdilkan makanan minumannya dikurangi, malah disuburkan. Dikerdilkan itu kita dirancang sama kita, di pruning, di wearing, dikerdilkan bukan berarti dikurangi. Oh, itu di hening apa di wearing. Ya itu dibentuk. Tanamannya tetap harus subur, malah harus lebih subur daripada yang di alam karena dia kan medianya terbatas nih kok. Malah harus digenjot terus. Tapi supaya daunnya tetap kerdil kecil lah itu ada penanganan khusus, ya itulah seninya membonsai. Bukan berarti dikurangi atau gering. Bukan, maksudnya gini, maksud saya bukan dikurangi, maksudnya mungkin ada jenis pupuk lain yang supaya si pohon itu jadinya tumbuhnya itu jadi kerdil. Nggak ada memang pupuk khususnya. Tetap sama aja berarti kan kalau pupuk ini untuk menyehatkan tanaman, bukan untuk mengkerdilkan. Mengkerdilkan itu kita gitu. Oh, berarti yang mengkerdilkan itu teknis berarti ya, bukan dari ininya. Bukan dari kimia gitu, bukan? Memang kadang orang suka begitu, salah kaprah. Bonsai malah bonsainya disisa yang dikasih makanan kerdil. Nah, itu salah kaprah itu. Ya, tapi yang awam tahu sih Mas bukan dari makanan, yang awam ini tuh. Jadi sepertinya ada pupuk khusus yang pertumbuhannya dia jadi nggak akan gede. Pikir awam sih begitu. Iya, mungkin. Kalau pemikiran awam bukan pengurangan makanan, bukan. Enggak. Oke. Jadi ini omongan singkat tentang bonsai ini pemirsa, dan ini di samping saya juga pernah bikin short movie sama saya bareng, dan dia kesehariannya sebenarnya utamanya sih landscape ya. Bidang utamanya landscape, cuman memang dia memang hobi tanaman dan dia mengkhususkan ke hobinya itu bonsai dibanding tanaman biasa. Oke, Mas, makasih nih atas obrolannya tentang tanaman ini. Juga mungkin ada timbul ini juga kan motivasi dari para pemirsa, karena hobi kalau digeluti dengan serius itu biasanya akan menghasilkan kan. Ya begitu loh pemirsa, sekian dari obrolan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.